Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Nama saya Ahmad Ilham Fatoni. Perkenalkan, nama saya. Kami di sini untuk memenuhi tugas UTS mata matematika keuangan yang diberikan oleh Ibu dosen Ibu Lulu. Baik, saya akan menjelaskan yang nomor 1 untuk yang sel. Yang pertama diketahui yaitu P sama dengan 3.500.000 dan untuk I sama dengan 18%, untuk N sama dengan 20. N sama dengan 20 kita dapatkan dari seperti ini. 1 tahun ada 12 bulan dan 12 bulan itu dibagi 3. Kenapa dibagi 3? Karena per bulannya itu diskonannya diambil per 3 bulan dan hasilnya dikali 5, yaitu hasilnya adalah 20. Dan untuk T sama dengan 5 tahun dan I sama dengan 3 bulan sama dengan 4,50%. Kenapa 4,50%? Yaitu kita dapatkan dari ini 18% dibagi 3, hasilnya adalah 4,50%. Dan untuk ini 0,45 adalah 4,50% dibagi 4 yang hasilnya 0,045 itu. Dan untuk yang nomor 1 kita ditanyakan bunga bentuknya dan bunga sederhana. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan yang bunga bentuk seperti ini dan hasilnya seperti ini. Caranya yaitu seperti ini. C2 adalah 3,5 juta, 3,500 ini dikali dalam kurung 1 ditambah D6 adalah 0,045 tutup kurung pangkat C4 yaitu N sampai 20 dan hasilnya adalah 8.440.999,09 dan untuk yang bunga sederhana yaitu seperti ini. Caranya adalah ini, yaitu 3.500 dikali 1 tambah buka kurung C3 18% dikali C5 tutup kurung yang hasilnya adalah 6.650. Ini adalah perbandingan. Jadi sebenarnya perbandingan dari bunga bentuk dan bunga sederhana memiliki nilai yang tidak sama, yaitu lebih besar dari bunga bentuk. Dan untuk tabelnya ini seperti ini dari tahun pertama dan sampai tahun ke-20. Dan hasilnya dari jumlah bunga yaitu 4.940.999 dengan cara seperti ini. Sum sama dengan sum ini misalnya atas ya, itu 40.999 ini kita sekian. Saya akan menjelaskan pertanyaan untuk nomor 1. Pertanyaannya ialah Pak Bagus menabung Rp3.500 selama 5 tahun dengan bunga 18% PA. Jika perhitungan bunga 3 bulanan, maka hitung besar bunga majemuk dengan menyusun skedul tabungan selama 5 tahun dan bagikan dengan bunga sederhana. Yang pertama ini yang diketahui ialah P. P itu 3.500.000 dan I 18%. 18% itu dibagi 4 dapat dari mana? Yaitu dari 12 bulan dibagi 3 bulan. Jadi hasilnya sama dengan 4. Jadi 18% dibagi 4 memiliki nilai 0,045 dan untuk N itu 20 bulan yaitu dari 4 dari kali 5 yaitu 4 dari yang saya jelaskan tadi. Untuk 5 itu ialah 5 tahun. Jadi hasilnya 20 bulan dengan menyelesaikan terlebih dahulu yaitu nilai akhir yang memiliki rumus S sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N.
yang bisa kita jabarkan 3.500.000 dalam kurung 1 ditambah 0,45 pangkat 20. Teruskan jadi 3.500 dikali 2,4117 2,417 yaitu hasil dari 1 ditambah 0,045 di pangkat 20. Jadi hasilnya yaitu 2,4117. 2,417 ini dikali dengan 3.500.000 yang hasilnya yaitu 8.440.999. Nah, setelah dari bunga timur kita akan menjelaskan bunga sederhana yaitu XI sama dengan B buka kurung 1 tambah buka kurung R kali T tutup kurung. Yang setelah itu jabarkan seperti ini. Seperti biasa kita harus menggunakan bagian ini terlebih dahulu. Setelah itu ketemu hasilnya yaitu 1 tambah 0,225. Setelah itu kita kalikan 3.500.000 dikali 1,225 yaitu hasilnya 4.287.500 dikalikan yang nomor 2. Yang diketahui di sini yaitu DP sebesar 5%. 5% ini dikali dengan 175 juta yang hasilnya 8.750.000. Untuk PV dengan 175 juta dikurangi 8.750.000 yang hasilnya sebesar 169.250.000. Dan untuk N 48 angsuran I sama dengan 15% dibagi 12 sama dengan 0,0125. 12 kita dapat dari mana yaitu dengan 1 tahun ada 12 bulan, jadi selama ini dibagi 12 yang hasilnya sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang A. Yang A itu mencari berapa besarnya angsuran per bulan. Yang rumusnya seperti ini. A sama dengan PV dikali I per dalam kurung 1 min dalam kurung 1 plus I tutup kurung pangkat min N tutup kurung. Yang kita jabarkan seperti ini. Kalau kita jabarkan, kita jumlahkan terlebih dahulu yang ini yaitu 1 plus 0,0125 pangkat min 48 yang hasilnya ialah 0,5508 sekian. Setelah itu kita hasilkan terlebih dahulu yaitu 1 dikurangi 0,5508 sekian yang hasilnya 0,4491 sekian. Setelah itu kita bagi yaitu 0,0125 dibagi 0,4491 sekian hasilnya ialah 0,27830. Setelah itu kita kalikan dengan 166.250.000 yang hasilnya 4.626.737 rupiah. Ini menjadi berapa saldo utang pada akhir tahun pertama. Berarti maksudnya begini. Sisa angsuran itu berarti dikurangi yang awalnya 48 dikurangi 12. Kenapa 12? Karena pada tahun pertama itu untuk 1 tahun memiliki 12 bulan, yaitu dengan begitu kita tentukan 48 dikurangi 12 sama dengan 26. Yang caranya seperti ini untuk menjumlahkan berapa saldo utang pada akhir tahun pertama, yaitu PV sama dengan 1 dalam kurung 1 min dalam kurung 1 plus I pangkat min A dalam kurung dikali A. Setelah itu kita jabarkan seperti ini. Untuk selanjutnya kita jumlahkan 1 tambah 0,0125 di pangkat min 36 yang hasilnya 0,6394 sekian dikali dengan 4.626.737 rupiah. Ini kita mengambil dari sini yaitu A
nilai 4.626.737 rupiah. Setelah itu kita hasilkan terlebih dahulu. 1 dikurangi 0,6394 sekian, yang hasilnya adalah 0,3605 sekian dibagi 0,0125, yang hasilnya 28,8472 sekian dikali 4.626.737, yang hasilnya 133.468.777 rupiah. Baik, selanjutnya yang untuk yang D yaitu sisa angsuran 48 dikurangi 24 itu ialah setelah pembayaran setelah 2 tahun pertama, yaitu 48 dikurangi 24 hasilnya 24, yang caranya seperti ini. Untuk mencari sisa angsuran, setelah kita jabarkan, kita jumlahkan terlebih dahulu. 1 plus 0,0125 pangkat min 24, yang hasilnya 0,7421 sekian. Setelah itu 1 dikurangi 0,7421 sekian adalah hasilnya 0,2378 sekian dibagi 0,0125 dikali 4.626.737, yang hasilnya hasil pembagian dari ini ialah 20,6242 sekian dikali 4 juta sekian, hasilnya ialah 95.422. Yang ini mencari besarnya bunga pembayaran untuk tahun kedua, yaitu caranya total angsuran dibayar tahun kedua seperti ini dikurangi dengan pelunasan utang tahun kedua seperti ini. Setelah kita jumlahkan hasilnya yaitu 55.520.844 dikurangi 38.045.844 rupiah, yang hasilnya adalah 17.475.000. Baik, saya akan menjelaskan soal yang nomor 3, yaitu PV sama dengan 240 juta, A sama dengan 3.900.000, I sama dengan 18% per 12, yaitu 0.015. Ditanya N sama dengan log 1 dikurangi PV titik I dibagi A tutup kurung. Log buka kurung 1 ditambah I tutup kurung sama dengan min log 1 dikurangi 240 juta dikali 0.05, yaitu 3.600.000 dibagi 3.900.000, yaitu log buka kurung 1 ditambah 0.05 tutup kurung sama dengan min log buka kurung 1 dikurangi 0.92301 sekian tutup kurung dibagi log 1.015 sama dengan min log 0.0769 dibagi log 1.015 sama dengan 1.11369 dibagi 0.0066466 sama dengan 172 bulan per 12, yaitu 14 tahun 3 bulan. Baik, lanjut soal yang nomor 4. Diketahui FV sama dengan 500 juta, N sama dengan 25 dikali 12, yaitu hasilnya 300. I sama dengan 9% per 12 sama dengan 0.0158. Ditanya A. Rumus A FV dikali 1 dibagi
buka kurung 1 ditambah 1 tutup kurung pangkat N min 1 tutup kurung sama dengan 500 juta dikali 0,0158 dibagi tutup buka kurung 1 ditambah 0,0158 tutup kurung pangkat 300 min 1 tutup kurung sama dengan 7.900 dibagi buka kurung 110.2713 min 1 tutup kurung sama dengan 7.900 109.2713 sama dengan 72.297.11. Baik, lanjut soal yang nomor 5. Diketahui A sama dengan 1.687.500, FI sama dengan 400 juta, I sama dengan 9% dibagi 12 yaitu 0,0075. Ditanya diperlukan beberapa waktu untuk menabung. Jawab N sama dengan rumus buka kurung 1 ditambah FI kali 1 dibagi A tutup kurung dibagi buka kurung 1 ditambah 1 tutup kurung. N sama dengan buka kurung 1 ditambah 400 juta dikali 0,0075 tutup kurung dibagi 1 dibagi 1.687.500 dibagi buka kurung 1 ditambah 0.0075 tutup kurung. N sama dengan buka kurung 1 ditambah 3 juta tutup kurung dibagi 1.687.500 dibagi buka kurung 1,77 tutup kurung. N sama dengan 1 ditambah 1,77 dibagi 1.0075. N sama dengan 2,77 dibagi 1.0075 yaitu N sama dengan 0.4424 dibagi 0.0032 yaitu diperlukan 138 bulan untuk menabung.